sesuatu yang besar sedang terjadi. Ya, selamat malam pemirsa, berjumpa lagi di acara yang pastinya akan merubahkan kehidupan Anda, New Life. Apa kabar pemirsa pada malam hari ini? Kami yakin dan percaya Anda semuanya dalam keadaan yang luar biasa, dahsyat, mantap. Sebagaimana acara New Life pada malam hari ini sekali, ya. Ya, namun selama kita hidup, kita tidak mungkin bisa terlepas dari masalah ini. Iya, betul ya. Nah, kalau kita ngomong tentang masalah, rasanya kehidupan kita selalu ada masalah. Ya, rasanya masalah itu nggak selesai-selesai gitu loh. Nah, kita dapat masalah dalam keluarga, pekerjaan, keuangan, bahkan dari lingkungan, bahkan soal menemukan pasangan hidup pun kadang kita merasa itu sebuah masalah besar buat kita. Bahkan bayi yang baru lahir pun dia sudah mendapatkan masalah loh. Nah, banyak sekali ya masalah di dalam kehidupan rasanya kita. Kompleks sekali. Ya, nah mungkin orang di luar sana banyak berpikir bahwa untuk bisa menyelesaikan masalah, untuk bisa keluar dari masalah adalah dengan cara mengakhiri hidupnya, Heng. Gimana ya itu? Rasanya kalau mendengarkan seperti itu rasanya prihatin dan sedih ya. Kenapa orang mengakhiri masalah terus bunuh diri, terus kenapa orang itu menyelesaikannya dengan gantung diri atau cara yang lain? Rasanya kan sayang sekali, masih muda, masih berpotensi, tapi mengakhiri masalahnya dengan cara seperti itu. Memang sih kalau orang di luar sana mereka ngomong kalau mau tahu nggak kalau kita nggak dalam kehidupan nggak ada masalah. Nah, mau dong tahu caranya gimana? Caranya masuk rumah masa depan ukuran 2 kali 1 meter selesai. Nah, wah, kalau saya itu nggak mau, Heng. Saya masih muda, belum nikah, belum berkeluarga, masa depannya masih panjang. Saya nggak mau masuk rumah masa depan aja. Itu hanya orang konyol aja sih. Memang saya kalau di tengah. Seperti itu kan, itu perbuatan konyol sekali. Saya pun juga nggak mau. Nah, makanya malam hari ini pemirsa jangan lewatkan siaran New Life pada malam hari ini. Mungkin masalah dalam kehidupan kita banyak sekali. Tonton terus acara New Life pada malam hari ini. Ya, banyak orang mendapatkan masalah lalu mencari kambing, mencari biang kerok masalahnya. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang bagaimana menemukan biang kerok masalah. Ya pemirsa, bahwa kami ingatkan kepada Anda bahwa acara ini kami kemas secara interaktif dan disiarkan langsung oleh kru Batam TV. Ya, jadi pemirsa bisa berinteraksi langsung bersama kami dengan menceritakan permasalahan yang Anda alami dengan mengirimkan SMS di nomor 0819 081 74 kali 1. Ya, malam hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang sudah tidak asing buat pemirsa. Langsung kita sapa narasumber kita pada malam hari ini. Ya, selamat malam Bapak Susilo. Selamat malam Anda, selamat Hengki, selamat malam pemirsa. Selamat malam Bu Dita. Selamat malam Ko Hengki, selamat malam Anda, dan selamat malam pemirsa. Ya, gimana kabarnya malam hari ini? Tentu saja luar biasa, dahsyat, dan mantap. Oke, masih semangat ya? Semangat. Pasti dong. Sampai pagi. Ini kalau saya sudah ngatur posisi berarti sudah saatnya. Pak Susilo, kenapa malam hari ini kita mengangkat tema menemukan biang kerok masalah? Ya, yang pasti begini Hengki. Banyak orang pada saat mengalami masalah, dia mencoba menyelesaikan masalah. Tapi masalahnya nggak selesai-selesai. Kenapa nggak selesai? Karena akar permasalahannya bukan itu, kan gitu. Kalau akar permasalahannya tidak diselesaikan, maka masalahnya akan terus berlanjut sampai terus-terusnya. Contohnya yang sederhana, misalkan ada orang yang mau berhenti dugem, ya, dia suka dugem, lalu dipanggilkan konselor, dinasihati kamu harus berhenti dugem, banyak-banyak berdoa. Pertanyaannya, permasalahannya, apakah dia bisa berhenti dugem? Saya rasa mungkin dia nggak bisa berhenti dugem. Kenapa? Karena ada akar permasalahan yang belum diselesaikan. Ada biang keroknya belum diselesaikan. Seringkali orang berkata, oh itu karena pergaulan. Oke, pergaulan diberhentikan. Stop. Stopnya hanya beberapa saat. Setelah berapa waktu kemudian, mungkin 6 bulan kemudian, atau 3 bulan kemudian, atau setahun kemudian, muncul lagi, kembali lagi dalam hal yang sama. Nah, apa yang menyebabkan itu semua? Itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Biang kerok masalahnya. Betul, menemukan biang kerok. Jadi bukan kambing hitam, mencari kambing hitam gitu kan Mas ya. Menyalahkan orang lain, ya ini karena salah ini, karena peristiwa ini, karena ini. Tidak. Tapi mari kita menemukan bagaimana kita menyelesaikan masalah sampai ke akar-akarnya yang paling penting. Akar permasalahannya itu betul. yang penting. Bahkan uniknya saya pernah dengar ada satu kasus gitu ya, ada satu orang kecanduan narkoba sampai sang orang tua nih saking pusingnya
dia sudah diputus semua hubungannya dengan teman-temannya, karena kan yang dipersalahkan adalah lingkungannya, lingkungan pergaulan yang jadi kambing hitamnya, bukan biang keroknya, tetapi kambing hitamnya. Kemudian sang orang tua mengisolasi si anak dari lingkungan pergaulan yang saat itu dia banyak bergaul. Si anak dicabut dari lingkungan pergaulannya dan dipindahkan ke kota lain. Tapi apa yang terjadi? Justru di kota lain itu, dia berhasil menemukan teman-teman baru yang memiliki hobi yang sama. Di situ anehnya. Jadi permasalahannya tidak berhenti di situ, tetapi justru timbul masalah lain. Betul. Bisa jadi masalahnya sama, bisa jadi justru tambah meningkat tingkatannya. Begitu. Karena akar permasalahannya belum diselesaikan. Jadi kuncinya adalah kita pada malam hari ini kita mau belajar gimana sih caranya mencari si biang kerok ini gitu, mencari akar permasalahannya. Suami selingkuh misalkan. Terus suami berkata ini, iya, saya selingkuh karena istri saya sudah nggak setia lagi melayani saya. Wajar dong. Nah, apakah itu akar permasalahannya karena istrinya tidak setia atau apa? Kita akan pelajari malam hari ini bersama-sama. Cuman untuk membuka awal saya ingin katakan begini. Orang bijak tidak akan mencari alasan untuk membenarkan perbuatannya yang salah. Kenapa? Kalau kita mencari alasan-alasan untuk membenarkan perbuatan kita yang salah, ya masalah itu akan terus berkembang. Terus menerus ada dan bahkan akan timbul menjadi permasalahan yang baru lagi. Betul sekali. Ya, jadi kalau boleh tahu sebetulnya apa sih penyebab utama dari masalah itu? Kan kalau tadi Bapak bilang dugem bukan akar dari masalah. Ibu bilang tadi lingkungan juga bukan merupakan akar dari masalah. Jadi kalau boleh tahu apa penyebab utama dari masalah itu? Ya, sebenarnya yang sering kali dijadikan topik gitu ya sebagai akar dari permasalahan itu ada dua biasanya yang sering dibahas. Yaitu masalah yang disebabkan oleh faktor dari dalam diri atau masalah yang disebabkan oleh faktor yang berada di dalam luar diri. Di dalam luar diri ini termasuk diantaranya lingkungan, bagaimana kita bergaul, dengan siapa kita bergaul, ini adalah faktor-faktor di luar dari diri kita sendiri. Tetapi kalau kami pelajari di lapangan dari bagaimana kami bertemu dengan orang-orang yang memiliki permasalahan gitu ya, setelah kami ajak ngobrol, setelah kami ajak diskusi begitu ya, ternyata setelah ditelusuri akar permasalahannya itu kebanyakan adalah dari dalam diri orang itu sendiri. Sedangkan faktor dari luar itu adalah sebagai pemicunya saja. Pemicunya sehingga mengakibatkan masalah itu menjadi begitu rumit gitu. Padahal sebenarnya permasalahan yang harus diselesaikan itu sebenarnya adalah masalah yang dari dalam. Contohnya, ada seorang ibu yang mengeluh karena anaknya nih berontak terus. Anaknya tuh selalu membangkang gitu ya terhadap orang tua. Disuruh apa-apa nggak nurut, nggak tunduk sama orang tuanya. Sang orang tua bingung apa yang harus mereka lakukan gitu. Malah dipukulin, makin dimarahin, makin dibentak, makin dihajar, makin si anak ini makin nggak menurut gitu ya. Nah sampai akhirnya sampai satu titik si ibu putus asa dan bingung gitu ya, dan akhirnya datang ke kita gitu ya. Dan ternyata setelah ditelusuri sebenarnya akar permasalahannya adalah bukan bagaimana caranya menanamkan faktor dari luar. Dalam artian bukan dengan cara mengindoktrinasi si anak untuk kamu nurut, bukan dengan cara itu, melainkan kita harus mengisi faktor dalam si anak itu dengan memenuhkannya dengan kasih sayang. Jadi ketika kebutuhan si anak akan kasih sayang terpenuhi. Saya bukan anak, Bu. Maaf. Soalnya kan ada imut-imut gitu kalau malam. Luar biasa. Jadi ketika kebutuhan si anak terpenuhi, kok Bapak jadi nggak biar santai ya pemirsa. Oh iya. Jadi ketika kebutuhan si anak itu terpenuhi, maka anak itu akan secara otomatis tunduk kepada orang tuanya. Betul. Begitu. Faktor luar tidak akan bisa menghancurkan kita bila di dalam kita ini kuat. Contohnya, misalkan ada orang fitnah kita. Kalau kita kuat, kita mengerti siapa diri kita memiliki nilai-nilai yang benar, kasih sayang cukup, rasa berharga kita patokannya benar, bukan dari apa kata orang, maka fitnahan itu nggak akan mental, nggak akan kena ke kita. Dia akan mental kembali. Kenapa? Karena orang yang kuat tidak akan memusingkan fitnahan orang, gitu kan ya. Dia tahu apa yang dia sedang lakukan, dia akan berjalan dengan santai saja. Orang fitnah ya sudah, syukur pada Tuhan, Tuhan ampuni dia, kan gitu ya. Kenapa? Karena kalau faktor dalamnya kuat, orang mau nyerang bagaimanapun nggak akan bisa menghancurkan kita. Kita bisa hancur jika kita mengizinkannya. Benar. Orang fitnah, kita balas fitnah.
Loh, kita jadi sama-sama dengan dia, jadi pemfitnah. Orang-orang fitnah kita malah maki-maki, kita marah, kita pukul dan berbagai macam. Kita jadi brengsek, jadi rusak karena kita mengizinkannya. Iya. Kenapa? Karena kita tersinggung. Nah, kita tersinggungnya karena apa? Karena harga diri kita merasa diinjak-injak. Loh, harga diri kita ditentukan dari apa? Apakah perkataan orang atau gimana? Harga diri kita bukan ditentukan dari apa kata orang. Harga diri kita bisa melihat siapa diri kita justru pada saat kita mengalami tekanan. Waktu ada masalah kita lihat, kita ini orang baik atau orang jahat. Betul sekali. Kalau nggak ada masalah kita nggak bisa lihat Nggak loh. pernah tahu. Penjahat itu kalau di depan senyum-senyum saja kan gitu ya, semuanya bersikap baik. Tapi di dalamnya ini yang harus kita konsentrasi pemirsa. Kalau kita menyelesaikan masalah, selesaikan dulu introspeksi ke dalam, perbaiki dulu di dalam, bangun dengan nilai-nilai yang benar, dekatkan diri sama Tuhan dengan komunitas yang benar, maka kita akan kuat dalam jalan hidup ini. Iya, mungkin kita sabar pemirsa Pemirsa ya. dulu. Ya pemirsa, malam hari ini kita akan membahas tentang bagaimana menemukan biang kerok masalah. Pemirsa bisa menceritakan permasalahan yang Anda alami dengan menghubungi kami melalui SMS di nomor 0819 081 74 kali 1. Dan mungkin mau diingatkan kepada pemirsa ya bahwa selama acara ini berlangsung mungkin pemirsa dapat menceritakan masalahnya melalui SMS ya. Dan SMS yang masuk kepada New Life dijamin kerahasiaannya. Ya, kita lanjut Pak Susilo. Beberapa hari lalu kan kita tahu membaca di surat kabar dan berita ada orang mengalami masalah terus mengakhiri hidupnya. Apakah itu wajar Pak Susilo ya? Begini, makanya saya katakan, misalkan saya ambil contoh yang sederhana, orang berapa waktu lalu kita dengar orang putus cinta bunuh diri. Ya. Permasalahannya, benarkah putus cinta mengakibatkan orang bunuh diri? Saya rasa tidak. Buktinya apa? Sebelah saya putus cinta berapa kali? Enggak, bercanda. Maksud saya begini, kalau kita merasa tidak dihargai, kalau kita merasa diri kita tidak berguna, kalau kita tidak menemukan arti dan tujuan hidup, faktor dalam kita rapuh, jangankan putus cinta, mungkin dia mengharapkan sebuah pekerjaan, nggak dapat pekerjaan saja dia langsung bunuh diri. Kenapa? Karena dalamnya rapuh. Orang itu akan merasa rapuh kalau dirinya sudah merasa tidak berharga. Itu yang kita harus waspadai banget, bahwa kalau kita sudah merasa diri kita tidak berharga, diri kita tidak berguna, itu rapuh sekali dan itu harus segera diperbaiki faktor dalamnya. Dan kalau orang, misalkan saya bercontoh, orang yang sakit hati, dalam hatinya sakit hati gitu ya, kepada orang lain, maka dia mendengar hal-hal yang positif pun selalu negatif. Semuanya jadi salah. Pernah ngalamin nggak? Atau ketemu dengan orang yang kita sudah berbuat benar, salah lagi. Enggak senyum saja, salah lagi. Salaman, pas salaman misalkan, pas nggak ngeliat lagi ngeliat yang lain, protes lagi, marah, ngamuk dan